Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Apa pemasaran dari mulut ke mulut itu? Yaitu proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Manfaat dari pemasaran dari mulut ke mulut yaitu dari mulut ke mulut adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Informasi dari teman lebih dapat diandalkan karena mereka tidak relevan dengan perusahaan atau produk. Yang kedua, dari mulut ke mulut sangat kuat karena menawarkan manfaat bagi mereka yang mencari pengalaman langsung dengan produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Yang ketiga, dari mulut ke mulut dirancang untuk yang terbaik dari mereka. Tidak ada yang akan berpartisipasi dalam percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Yang keempat, dari mulut ke mulut menciptakan media periklanan informal. Yang kelima, dari mulut ke mulut dapat dimulai dari satu sumber, tergantung pada seberapa cepat dan luas kekuatan influencer dan jejaring sosial menyebar ke orang lain. Yang keenam, ulasan tidak dibatasi oleh ruang, ikatan sosial, waktu, keluarga, atau batasan fisik lainnya. Yang selanjutnya, jenis WOM yaitu yang pertama, organic word of mouth, yaitu kisah yang secara alami berkembang dari kualitas positif perusahaan. Yang kedua, amplified word of mouth, yaitu percakapan yang diprakasai oleh kampanye yang disengaja untuk membuat orang berbicara. Tingkatan word of mouth marketing yang pertama yaitu talking. Pada level ini, konsumen berbicara tentang produk, merek perusahaan. Pada level pertama ini adalah kata dari mulut ke mulut yang paling mendasar dan sering terjadi. Ulasan di tingkat ini tidak terkait langsung dengan penjualan. Yang kedua, promoting atau periklanan. Pada tingkat ini, konsumen mulai mengiklankan produk mereka kepada orang lain. Yang ketiga, selling atau penjualan. Pada tingkat ini, konsumen menjual produk perusahaan. Ini adalah tahap dari mulut ke mulut yang paling penting bagi perusahaan. Pada level ini, konsumen terlibat dalam komunikasi pemasaran untuk membantu menjual produk. Kelebihan dari marketing word of mouth yaitu yang pertama, meningkatkan penjualan tanpa mengeluarkan budget iklan. Yang kedua, efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap brand. Kekurangan dari marketing ini yaitu seringkali lupa untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada orang di sekitarnya. Untuk menghindari hal ini, sebagai pemilik bisnis dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang sudah ada. Dengan begitu, ketika bisnis dapat berada di top of mind pelanggan. Yang selanjutnya adalah karakteristik word of mouth marketing menurut Kotler dan Keller. Yang pertama, kredibel, yaitu orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan hormati. Pemasaran word of mouth bisa sangat berpengaruh. Yang kedua, pribadi. Pemasaran word of mouth bisa menjadi dialog
sangat akrab yang dapat mencerminkan fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, tepat waktu. Pemasaran word of mouth terjadi ketika orang menginginkannya dan sangat saat mereka paling tertarik dan seringkali mengikuti acara atau pengalaman penting. Yang selanjutnya adalah dimensi atau elemen dari word of mouth marketing. Yang pertama, pembicara, yaitu para pembicara ini dapat berupa teman, tetangga, anggota keluarga, dan lain-lain. Selalu ada orang yang ingin berbicara. Mereka sangat antusias dengan pengalaman mereka. Yang kedua, topik. Ini terkait dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Topik ini terkait dengan apa yang ditawarkan merek, penawaran khusus, diskon, produk baru, layanan memuaskan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tools atau alat. Alat ini memudahkan untuk berbicara dan memberitahu orang lain tentang produk dan layanan perusahaan. Yang keempat, partisipasi. Partisipasi berbicara mencegah pembicaraan jika hanya satu orang yang berbicara tentang produk. Kedua, membutuhkan orang lain untuk bergabung dalam percakapan sehingga kata dari mulut ke mulut berlanjut. Yang terakhir, tracking, yaitu perilaku perusahaan untuk memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar bisnis dapat mempelajari input positif atau negatif dari konsumen, dan bisnis dapat berjalan dari input ini untuk kemajuan yang lebih baik. Yang selanjutnya, motivasi melakukan word of mouth marketing, yaitu yang pertama, konsumen menyukai produk yang dikonsumsi. Orang-orang membicarakan suatu produk karena mereka menyukai produk yang mereka konsumsi, baik dari segi produk utama yang mereka konsumsi maupun servis atau layanan yang mereka terima. Yang kedua, pembicaraan mereka membuat mereka merasa baik. Kebanyakan konsumen melakukan word of mouth karena motif, emosi, dan perasaan terhadap produk yang mereka gunakan. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah selayaknya berkomunikasi dan berbagi informasi antar individu ke individu lain. Yang ketiga, mereka merasa terhubung dalam suatu kelompok. Membicarakan suatu produk adalah salah satu cara untuk mendapat hubungan tersebut. Kita merasa senang secara emosional ketika kita membagikan informasi atau kesenangan dengan suatu kelompok yang memiliki kesenangan yang sama. Kepercayaan. Apa sih ya alasan penggunaan word of mouth marketing itu sendiri? Yang pertama, kepercayaan yang bersifat mandiri. Pengambilan keputusan akan mendapatkan keseluruhan kebenaran yang tidak diubah dari pihak ketiga yang mandiri. Kedua, penyampaian pengalaman, yaitu penyampaian pengalaman adalah alasan kedua mengapa word of mouth begitu kuat. Ketika seseorang ingin membeli produk, maka orang tersebut akan mencapai suatu titik di mana ia ingin mencoba produk tersebut. Secara idealnya, ia ingin mendapat resiko yang rendah, pengalaman nyata dalam penggunaan produk. Yang ketiga, orang menyukai produk yang akan dikonsumsinya. Karena mereka suka, para konsumen akan tertarik untuk membahas produk tersebut. Hal ini menjadi alasan untuk diri mereka berbicara mengenai produk yang dikonsumsinya. Yang keempat, orang akan merasa baik saat bisa berbicara dengan sesamanya. Pembicaraan mengenai WOM tidak hanya sebatas fitur
dari produk namun lebih ke masalah emosi. Saat melakukan WOM, orang bisa terlihat lebih pintar, membantu orang lain, dan merasa dirinya menjadi penting. Yang kelima, komunikasi WOM membuat perasaan terhubung dalam suatu kelompok. Membicarakan produk yang digunakan dalam kelompok tersebut akan membuat orang merasa dalam suatu kelompok yang sama. Keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok ini yang mendorong orang melakukan WOM. Demikian penjelasan dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.